Selamat siang para teman-teman job seeker yang masih berada di area utama Mega Career Expo Jakarta 2024. Bursa kerja terbaik, terbesar dan terpercaya. Tadi kita sudah ada obrolan bincang-bincang ilmu bersama dengan teman-teman dari Literasi Digital Kominfo. Dan sekarang kita akan lanjutkan Oke Talk Session yang kedua, obrolin karir dan loker. Kali ini aku akan mengundang Bapak Firman Siburian selaku Business Development Executive dari Wiwi Talent Marketplace. Nanti Bapak Firman akan menjelaskan dan memberikan tips dan trik nih ke teman-teman para job seeker sekalian gimana caranya mendapatkan kesempatan global job di dunia digital seperti sekarang ini. Tanpa berlama-lama mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Firman Siburian, Business Development Executive Wiwi Talent Marketplace. Tepuk tangan untuk Bapak Firman. Boleh Pak, silakan naik ke atas panggung. Oke. Oh, disiapin kursi ternyata. Oke. Thank you. Boleh silakan duduk Pak, duduk dulu. Nah, aku mungkin nanti bakalan tanya-tanya dulu ya tentang Wiwi Talent Marketplace ini tuh sebetulnya apa sih Pak sebetulnya? Kalau Wiwi Talent Marketplace adalah platform yang mempertemukan si pencari kerja dengan klien-klien kami di luar negeri. Gitu sih kurang lebihnya. Oh jadi klien-klien dari Wiwi Talent Marketplace ini dipertemukan dengan perusahaan-perusahaan luar negeri gitu ya Pak ya? Atau talentnya yang di luar negeri? Talentnya dari sini, kliennya dari luar negeri. Jadi iya, klien dari under Wiwi Talent Marketplace. Oke. Nah ini sistemnya berarti lewat website gitu ya Pak ya? Betul. Oke, boleh Pak, boleh kita mulai aja mungkin materinya? Oke. Atau mau nyapa dulu teman-teman yang ada di sini juga boleh. Oke, halo teman-teman. Saya Firman dari Wiwi Talent Marketplace. Jadi di sini kita pengen jelasin tentang Wiwi itu apa sih. Mungkin belum familiar dengan teman-teman karena memang kita baru ada di Indonesia tahun ini dan kita headquarternya ada di Malaysia. Oke. Dan ini kesempatan yang baik buat teman-teman untuk bisa mendapatkan akses bekerja di luar negeri secara remote tanpa harus ke negara mereka. Secara remote, nah kan banyak banget sekarang tuh impian anak muda zaman sekarang gampang banget. Saya mau kerja dari rumah aja tapi gajinya kayak orang luar negeri gitu ya. Nah Betul. ini bisa berarti ya Mas ya? Bisa banget. Oke. Jadi inilah kesempatan dari teman-teman untuk bisa membuat profil di website kami agar kami bisa proses ke klien-klien yang ada di Wiwi Talent Marketplace. I see. Berarti ternyata kliennya ini berupa perusahaan-perusahaan dari luar negeri yang mana disambungkan dengan para pencari kerja yang ada di Indonesia gitu ya Mas ya? Iya, betul. Karena saya lihat potensi talent-talent di Indonesia sangat bisa memberikan added value dan juga ini kesempatan yang besar buat Indonesia bisa melebarkan sayap bagi talent-talent kita sendiri. Oke, keren banget. Oke, aku makin penasaran nih Mas. Coba Mas, gimana tuh kalau di Wiwi Talent Marketplace ini gimana? Oke, mungkin sebelumnya buat teman-teman yang masih ada di sini bisa merapat ke panggung. Jadi saya bisa jelasin ke teman-teman supaya setelah dari penjelasan ini, teman-teman bisa datang langsung ke booth kami di nomor 27, Wiwi Talent Marketplace. Betul, dan boleh diisi ya, ini kursi-kursinya masih ada yang kosong, jadi untuk para job seeker yang mau sambil mendengarkan, sambil duduk, kami undang kembali untuk menempati kursi-kursi yang telah kami sediakan di depan panggung utama. Baik, sebelumnya mungkin saya akan kasih sedikit video penjelasan mengenai salah satu potensial klien kami yang akan buka lowongan di bulan Maret dari Korea. Oke. Mungkin bisa ditampilin sedikit videonya. 안녕하세요. 저는 한국에서 온 메뉴 솔루션 사업부 본부장 이은영입니다. 10년 넘게 한국을 포함한 글로벌 시장에서 대기업 및 채널 대상으로 솔루션 납품하고 제품 선정부터 마케팅, 컨설팅, 세일즈, 구축 및 유지 보수를 포함해서 시장 개척 및 사업 관리를 해왔습니다.
디지털 트러스트 신제품 런칭 및 컨설팅하면서 고객의 니즈 및 요구사항을 잘 수행할 수 있는 IT 인력의 중요성을 더 느끼게 되었습니다. 특히 팬데믹 시기부터 한국의 유수 대기업과 디지털 트랜스포메이션 관련 프로젝트 설계 및 실행하면서 온라인 비즈니스로 전환, 디지털 혁신에 대한 IT 전문 인력에 대한 수요 급증을 경험하고 있습니다. 오늘날 한국은 IT 기술 분야에서 유능한 IT 전문 인력을 필요로 하고 있습니다. 디지털 혁신 분야 내에서 전 세계 10위를 차지하고 AI, 로보틱스, 모바일 기술, 전자제품 등 여러 분야에서 두각을 나타내고 있습니다. 예를 들면 삼성, 현대, LG와 같은 글로벌 대기업이 앞장서고 있습니다. 대한민국은 세계에서 가장 혁신적인 10대 국가가 되었습니다. 세계경제포럼에 따르면 한국은 AI 부문에서 세계 2위, 로봇 도입 부문에서 세계 2위를 기록하는 신기술 분야에서도 선두 국가로 달리고 있습니다. AI 스타트업과 연구를 위한 허브입니다. 한국은 모바일 신기술, 전자, 반도체, 디스플레이 패널, 인터넷 통신과 같은 분야의 선두주자입니다. 삼성, LG, SK하이닉스 같은 기업은 이 분야의 글로벌 강자입니다. 단위 노동 비용은 실제 생산량에 대한 총 노동 비용의 비율로 계산된 생산량 단위당 평균 노동 비용을 측정합니다. CEIC의 데이터에 따르면 2019년부터 2023년까지 지수는 9.1% 상승한 1.227원으로 기록했고 2024년에는 1.253원으로 뒤를 이었습니다. 동일한 비용으로 우수한 인재를 장기적으로 유지하기 위해 한국 기업은 생산성과 혁신성을 높이기 위해 외국인 인재를 고용하기 시작했습니다. 동남아시아에서 가장 잠재력 있는 시장으로 주목받고 있는 이웃 나라 인도네시아에서 뛰어난 IT 인재들이 세계적으로 큰 영향을 주고 있는 점이 매력적이라고 생각합니다. IT에 대한 인도네시아의 기여는 증가하고 있으며 우리는 한국과 인도네시아 간의 연결을 위한 최선을 다하고 있습니다. 자바 및 자바스크립트는 가장 인기 있는 코딩 언어로 기술 인재 83%와 73%가 이를 보유하고 있습니다. 인도네시아 기술 인재는 세계 45위입니다. 인도네시아 학생 25%가 기술 인재, 소프트웨어 개발자, 프로그래머로 졸업합니다. 노동부 홈페이지에 2022년 43만 명이 IT 학과를 졸업했다고 합니다. 계산해보면 인도네시아의 모든 학생은 매년 170만 명이 학사 학위를 취득하고 있습니다. 즉, 매년 IT 부서에서 각 졸업하는 학생이 25%라는 뜻입니다. 인도네시아 기술 인재의 약 20%는 완전한 원격 근무 환경을 원합니다. IT, 기술, 디지털화, 산업학 분야의 인재 중 약 20%만이 완전한 원격 근무 환경을 원하는 것으로 나타났습니다. 인도네시아 기술 인재의 평균 나이는 29.7세입니다. 인도네시아는 인구 순위 세계 4위입니다. 인도네시아의 인구 통계는 주로 평균 연령 29.7세의 생산적인 젊은 나이들이 지배하고 있습니다. 지금 이 시기가 여러분의 커리어를 쌓고 글로벌 경쟁력을 갖추는 황금 시기라고 생각되며 한국 대기업과 디지털 혁신으로 직접 경험해 볼 수 있는 더 넓은 시야로 기술 스펙을 쌓는 좋은 기회라고 생각합니다. 간단합니다. 지금 바로 위비.cc에서 프로필 등록하고 서비스 패키지를 만들어 보세요. 대한민국 기업과 기술력, 경쟁력을 갖추는 기회를 잡으세요. 역동적인 기술 커뮤니티에서 모두 함께 미래를 만들어 가요. 해주셔서 감사합니다. 디지털 혁신의 동반자로 함께 도전해요. 위비.cc에서 여러분을 만나요. Ya, itu penjelasan singkat. Jadi kami ada klien dari Korea juga yang akan mencari talent-talent dari Indonesia di bidang IT. Iya. Mungkin saya bisa lanjutkan kali ya. Ini berdasarkan pengalaman saya. Iya. Dulu saya juga tertarik untuk mencari pekerjaan di luar negeri. Aha. Tapi
mungkin ada yang pernah pengalaman juga di mana ada beberapa syarat di embassy, kedutaan, yaitu pengurusan visa. Iya. Mungkin betul. visa ini yang menjadi penghambat kita untuk bisa berkembang mencari pekerjaan di luar negeri. Maka dari itu dari Wiwi Talent Marketplace bisa menjadi solusi alternatif tanpa harus ke sana, bisa kerja dari rumah secara remote, tapi bisa punya pengalaman internasional. Betul, betul. Itu mungkin yang bisa kami tawarkan ke teman-teman di sini ketika sedang mencari pekerjaan. Karena soalnya kalau misalnya kita mau ngurus visa itu pun kadang bukan cuman administratifnya yang agak kompleks, tapi ada biaya juga yang mungkin sulit untuk dipenuhi ya Mas ya. Betul, biaya visa, biaya pesawat, Betul. dan itu akan menggunakan uang sendiri ya, uang Iya. pribadi. Betul, makanya ini bisa nih jadi solusi untuk teman-teman semuanya yang memang punya impian untuk bekerja di perusahaan internasional, tapi tetap pengen di Indonesia gitu istilahnya ya. Betul. Gak mau jauh dari keluarga, ini bisa lewat Wiwi Talent Marketplace. Betul. Kurang lebih itu. Jadi bisa saya jelaskan Wiwi itu apa? Kalau dari statistik yang saya temukan, ada 2 source yang dimana dari generasi sekarang tertarik untuk bekerja secara fleksibel. Bekerja dari rumah itu dengan memberikan opini sebesar 97%. Dan di sisi lain ada beberapa statistik yang mengemukakan bahwa 20% itu mereka tertarik untuk bekerja secara fleksibel. Jadi ini mungkin data yang bisa saya sampaikan ke teman-teman, apalagi generasi kita yang memang melek digital ya. Betul. Digital terus juga Yang produktif. yang dari produktif. orang udah langsung lihatnya handphone gitu ya. Betul. Jadi tanpa harus ke sana, kalian bisa tetap menghasilkan uang. Ada salary yang kalian dapatkan per bulannya. Dan dari data World Economic Forum, Future of Job di tahun 2023 menemukan bahwa pekerjaan yang akan tumbuh ke depannya berasal dari IT. Seperti di AI, machine learning, business intelligence. Dan ini mungkin kesempatan teman-teman jika memang pengen menggeluti pekerjaan ini bisa memulai dengan mengikuti training, bootcamp, sehingga kalian punya added value yang bisa kalian tawarkan ke klien kami di Wiwi Talent Marketplace. Dan satu hal yang pengen saya sampaikan, bahwa kami tidak melihat background pendidikan kalian. Minimal kalian punya skill yang relate dengan kebutuhan klien tersebut. Karena di sini pendekatan yang kami tawarkan, hire based on skill, based on kompetensi. Yang dimana kompetensi itu yaitu skill, knowledge, dan juga attitude kalian. Itu sih, jadi kalau mungkin beberapa vacancy yang kalian temukan, itu mensyaratkan background pendidikan. Di kami akan usahakan ketika kalian punya skill, kami akan proses. As simple as that di Wiwi Talent Marketplace. Wiwi berasal dari Malaysia. Jadi kami kantor pusatnya ada di sana dan kami baru expand ke Indonesia tahun ini. Jadi kalau teman-teman baru pertama kali mendengar kami, itu hal yang lumrah karena kami belum banyak melakukan sosialisasi ke univ ataupun ke masyarakat umum. Untuk itu, bagi teman-teman yang ada di sini, ini saatnya buat kalian bisa mengetahui kami lebih lanjut melalui sosial media kami, Wiwi Talent, ataupun bisa kunjungi website kami. Dan di sini kami memberikan solusi yang dimana kami ingin menjembatani gap antara talent-talent di Indonesia dengan kebutuhan klien yang di luar negeri. Kita lihat banyak sekali talent di Indonesia yang sangat berpotensi, tapi mereka mempunyai hambatan untuk berkembang. Itu sebabnya teman-teman yang ingin berkembang, melebarkan sayap, punya portfolio global, internasional, kalian bisa segera bikin profile di Wiwi Talent Marketplace. Oke. Mungkin dari teman-teman ada beberapa question tentang kenapa harus memilih Wiwi. Salah satunya ada kesempatan untuk rehire. Ketika teman-teman sudah mendapatkan job di platform kami,
itu ada kesempatan kami bisa merekomendasikan ke klien yang lainnya. Hal yang perlu teman-teman ketahui bahwa pekerjaan yang kami tawarkan ada 2 tipe. Yang pertama, pekerjaan freelance, yaitu project base. Ketika kalian mengikuti project base ini, Ya. kalian bisa lebih fleksibel, Oke. bekerja secara part-time, dan bisa mendapatkan penghasilan sampingan. Itu untuk freelance. Dan yang kedua, yang kami tawarkan adalah full-time position, di mana ini bekerja seperti normal, dari jam Full time ya? Ya, dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, Ya. sama seperti pada umumnya. Ya. Di sini kami memberikan kesempatan bekerja secara remote juga. Jadi teman-teman tanpa harus ke sana bisa mendapatkan 2 opportunity ini, Betul. baik itu freelance dan juga full time position. Betul, betul. Dan di sini karena teman-teman bekerja dengan orang yang beda negara, kami menjamin pembayarannya aman dan juga kami garansi tidak ada miss di antara komunikasi si talent dan juga si perusahaannya. Itu kenapa kami hadir untuk menjembatani si talent-talent dengan juga klien kami yang ada di WIWI Talent Marketplace, seperti ada di Malaysia, Hong Kong, Korea, dan masih banyak lagi. Untuk beberapa fitur yang kami tawarkan di platform kami ada beberapa event. Jadi sebelumnya kami membuat sebuah sesi workshop tentang cyber security. Mungkin teman-teman di sini belum familiar tentang cyber security itu apa. Jadi kami di sini karena base company-nya juga di bidang IT, Iya. dan kami domain bisnisnya di bidang cyber security. Iya. Kami ingin memberikan edukasi bahwa cyber security adalah job trends yang akan berkembang pesat di 5 tahun mendatang. Oke. Itu kenapa kita lihat di Indonesia masih banyak yang belum memahami tentang hal itu. Kemarin kami membuat salah satu sesi itu, dan nanti ke depannya akan ada sesi-sesi training yang akan kami buat untuk memberi pembekalan dan juga memberikan pengetahuan tentang dunia IT itu sendiri. Oke. Itu salah satu yang ada di fitur kami. Dan yang kedua, di sini kami juga akan memposting pekerjaan dari klien-klien kami. Hanya saja untuk saat ini kami memposting pekerjaan secara personal. Jadi pastikan kalian punya profilnya di website kami wiwi.cc agar kami bisa memproses ke klien kami. Dan juga nanti kami akan ada semacam community group yang dimana kami akan share kalau misalnya ada job, event, itu kesempatan teman-teman bisa update lebih lanjut tentang WIWI Talent Marketplace. Istilahnya ini udah dikasih wadah yang benar-benar lengkap banget ya, Betul. paket komplit ya. Yes, Dikasih end-to-end wadah. process. Betul, dikasih wadah untuk kalian bisa taruh profil kalian di wiwi.cc. Terus kalian juga bakalan dikasih info-info dari lowongan pekerjaan yang tersedia. Bahkan sampai dibuatin grup juga ya, jadinya bisa Betul. diskusi bareng-bareng tuh. Ya, betul. Jadi di sini kalian nggak hanya diberikan lowongan pekerjaan, tapi kami memberikan edukasi, pengetahuan, soft skill, yang dimana itu bisa menjadi bekal teman-teman. Sehingga yang saya harapkan, karena saya juga orang Indonesia, talent-talent kita itu bisa diakui gitu Betul, bisa keahliannya. dihargai gitu ya di Betul. dunia luar juga. Betul, Mungkin betul. kalau betul. di IT kita lihat India sangat banyak orang-orang IT yang bagus. Betul. Ya, kalau kita lihat beberapa leadership di beberapa perusahaan multinasional, itu banyak orang India, tapi Betul. kita harapkan juga ke depannya orang Indonesia juga bisa berkembang seperti mereka. Oke, oke. Dan ke depannya kami akan ada tambahan fitur seperti referral tool, yang dimana teman-teman kalau misalnya ada teman-teman kalian yang pengen gabung juga di wiwi.cc, itu kalian bisa mendapatkan referral program kami. Ini kategori yang kami tawarkan di WIWI Talent Marketplace. Kalau teman-teman ngerasa punya skill di bidang ini, bisa coba di website kami, bikin profile. Tapi kalaupun misalnya belum ada, nggak usah khawatir. Teman-teman mungkin bisa dari sekarang ikut training, ikut sesi-sesi pelatihan, bootcamp, agar kalian punya basic skillnya. Sekali lagi mungkin
kalau kalian terhambat dengan latar belakang pendidikan kalian atau memang kalian susah dapat kerja, saya tahu susah dapat kerja saat ini karena memang banyak kompetisi antar talent-talent yang udah experience dan juga yang udah mature di dalam dunia kerja. Untuk itu saya sarankan teman-teman kalau memang belum punya skill tersebut bisa ikut training atau enggak ngumpulin sertifikat yang memang enggak terlalu mahal, itu bisa jadi edit value kalian. Ini ada 6 kategori: design, cloud, digital marketing, programming, video and animation, dan juga writing and translation. Jadi kalau teman-teman semisal pernah ikut panitia, tapi itu hanya short experience 3 bulan, nggak apa-apa. At least itu sama kayak magang. Kalian udah experience langsung, udah punya pemahaman tentang bidang itu dan sudah pernah melakukannya. Itu bisa jadi modal kalian untuk dijadikan sebagai portfolio. Itu salah satunya semisal di desain. Atau misal kalian pernah edit video pakai Adobe Premiere Pro, itu juga bisa menjadi nilai tambah kalian. Kalian bisa mencantumkan aplikasi-aplikasi apa aja yang udah pernah kalian pakai di pengalaman sebelumnya. Ya, ini kurang lebih sama. Jadi kalau end-to-end prosesnya, di sini ada learning institution yang dimana nanti berupa pembekalan singkat mengenai edukasi tentang tadi cyber security dan juga kita ada online forum dan nggak menutup kemungkinan kami akan ada meet up gitu. Jadi buat teman-teman yang memang masih tetap sulit dapat kerja, ya mungkin nanti kita bisa mendengar user feedback. Apa sih yang memang menjadi bottleneck mereka, menjadi pain point mereka ketika mencari pekerjaan. Dan tidak lupa juga teman-teman, kita ada sosial media. Mungkin nanti setelah ini bisa kunjungi Instagram ataupun Facebook dan juga linkin kita @wwtalent. Tapi kita bacanya Wiwi, pakai spelling bahasa Inggris. Ya. Ya itu sih paling. Oke. Nah ini competition events yang tadi juga sempat disebut di awal ya? Ya sebelumnya, Oke, jadi kita bikin kompetisi, memberikan reward juga ke teman-teman. Ini berupa hadiah kemarin, kita tawarkan ini ke teman-teman student di Malaysia, APU, Asian Pacific University yang ada di Malaysia. Ini yang kita lakukan sebelumnya. Oke. Ini contoh online class yang ada di Asia Pacific University di Malaysia. Ya. Kita melakukan semacam coding class, memberikan pembekalan ke mereka. Mereka masih student, tapi kita berikan pembekalan sehingga mereka mempunyai added value ketika lulus nanti. Dan yang terakhir, kita ada photo booth kompetisi di nomor 27, bisa datang ke booth kami. Di sini ada beberapa tahapan yang bisa teman-teman ikutin. Dan ada rewardnya juga, berupa voucher yang bisa kami berikan ke 4 orang pemenang di tanggal 4 Maret. Jadi teman-teman manfaatin kesempatan ini untuk mengikuti photo booth competition dari Wiwi Talent Marketplace agar bisa memenangkan hadiah ini. Lumayan hadiahnya, bisa dipakai ya, bisa dipakai buat belanja lah karena ini berupa voucher. Dan yang terakhir, beberapa full time position yang kami buka saat ini yaitu di bidang IT, salah satunya di Java developer. Kalau teman-teman udah experience, ini memang khusus yang udah experience karena memang dialokasikan ke klien kami yang ada di Hong Kong. Kurang lebih itu penjelasan dari Wiwi Talent Marketplace. Oke, wah itu udah lengkap banget semuanya dijelasin ya. Dan semua wadahnya itu end to end proses bener. Jadinya dari awal atau dari akhir ke akhir lagi semuanya udah disediakan oleh Wiwi Talent Marketplace. Betul. Mungkin kita boleh buka sesi tanya jawab ya Mas ya? Ya, boleh. Oke, apakah yang di sini ada yang mau bertanya? Apakah ada yang mau ditanyakan ke Wiwi Talent? Mau itu misalnya jenis pekerjaan yang biasanya diposting itu apa aja sih? Apakah cuman IT doang? Kan biasanya kayak saya nih, misalnya anak komunikasi. Ada nggak sih misalnya kalau di Wiwi Talent gitu? Adakah yang kira-kira mau bertanya? Ada? Aku turun ke bawah? Oh boleh ya? Boleh. Boleh sebutkan nama dan dari mana ya? Oh ya boleh, dari mic teman saya. Halo, ini kakaknya cantik nih, biasanya ada komunikasi yang kayak gini tapi nggak tahu sih, kita lihat aja nanti. Ini dari kakaknya namanya siapa, dari mana, dan pertanyaannya. Halo. Ya namanya saya Soraya,
fresh graduate. Oke. Aku mau nanya posisi yang minim pengalaman gitu apa ya yang menerima posisi yang menerima fresh graduate yang minim pengalaman. Oke, terima kasih Kak Soraya. Aduh, mic dia jadi kenceng, mic aku ikutan kenceng. Akunya turunin suara. Jadi tadi pertanyaannya, apakah ada posisi yang menerima fresh graduate dengan minim pengalaman tuh Mas di luar negeri? Coba, boleh dijawab dulu. Pertanyaan yang bagus. Jadi kalau dari kami sarankan ikut freelance dulu. Jadi yang tadi saya bilang, kita ada 2 kategori, yang freelance job dan juga full time. Jadi semisal kalian minim pengalaman, kalian bisa kami rekomendasikan untuk pekerjaan-pekerjaan freelance dari klien kami yang di luar negeri. Itu sih paling. Kalau semisal kayak fresh graduate, bisa coba nanti bikin dulu aja profilnya di website kami, setelah itu nanti kami proses. Nanti ketika kalian udah ikut freelance job di Wiwi Telemarketplace, kalian bisa mengikuti full time position yang ada di Wiwi juga. Tapi again, tergantung dari kebutuhan si klien. Kalau semisal saat ini klien yang membutuhkan talent di bidang Java developer, tapi nanti nggak menutup kemungkinan akan ada lowongan yang lainnya di posisi desain, digital marketing seperti itu. Oke, sudah cukup terjawab Kak Soraya? Sudah cukup katanya. Terima kasih ya Kak Soraya atas pertanyaannya. Kalau boleh tahu lulusan jurusan apa? Biologi. Oh biologi, tuh kira-kira ada nggak tuh Mas jurusan biologi kalau di sana atau freelance bisa apa aja? Oke, jadi yang pengen saya tambahkan juga, ketika backgroundnya misalnya biologi, saya juga backgroundnya agribisnis dulu. Oke. Malah nggak relate ya dengan pekerjaan saya iya, sekarang. betul. Ya betul. Jadi coba cari relevansinya. Semisal kayak komunikasi, saya biasanya gali dulu nih. Dia belajar apa sih selama kuliah? Saya cari relevansinya. Iya. Walaupun dia belum punya pengalaman. Misalnya komunikasi, belajar tentang media, terus juga belajar bikin konten, lebih kepada komunikasi gitu ya. Nah itu saya setelah mencari relevansinya, setelah saya saya gali, saya bisa memberikan rekomendasi. Misal kayak kita ada beberapa kategori tadi. Ini kategorinya. Oke. Jadi semisal ilmu biologi ataupun coba ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi berarti yang lebih relate ke digital marketing. Karena digital marketing ini ada subkategorinya lagi. Itu sih paling yang bisa kami rekomendasikan atau enggak di bagian writing. Oh, Karena iya, betul. di ilmu komunikasi ada PR ya, public relation. betul. Jadi bisa relate dengan bagian writing. Kalau misalnya biologi mungkin terlalu jauh ya dari bidang ini. Mungkin kami bisa gali misalnya selama kuliah pasti ikut organisasi gitu ya, ikut panitia. Betul. Mungkin pernah dulu jadi panitia dokumentasi gitu. Betul. Mungkin bisa relate ke bagian desain. Oke. Itu sih paling biasanya kami gali dulu. Jadi nggak langsung membatasi teman-teman untuk mendaftar di Wiwi Telemarketplace. Oke, jadi bisa dipercantik di profil masing-masing juga kali ya Betul. kalau yang itunya ya. Iya. Oke, terima kasih. Apakah ada lagi? Makasih ya Kak Soraya. Yang lain ada lagi yang mau bertanya? Mau ya Kak? Oke, boleh. Namanya dan dari mana ya Kak? Coba pakai mic aku deh, kalau enggak yang ini. Perkenalkan, nama saya Winda. Tadi saya sempat datang ke booth Bapak. Jadi tadi Bapak menyebutkan bahwa di Wiwi ini berbeda dengan platform lainnya. Misalnya kalau Jobstreet kita yang mencari sendiri posisi yang kita inginkan. Sementara Wiwi ini yang memberikan posisi yang relevan untuk kita. Seperti itu ya Pak. Nah yang saya tanyakan adalah misalnya saya punya experience di luar dari jurusan saya. Karena yang saya lihat di list ini hanya jurusan-jurusan tertentu saja. Jadi saya punya experience tapi masih basic gitu. Kemudian nanti kan kalau berdasarkan yang Bapak sebutkan tadi, nanti kan berarti dari pihak Wiwi itu menawarkan ke kita ada project gitu. Apakah ketika saya masih pemula, project itu dikonfirmasi ke saya, apakah saya bisa mengerjakan ini atau enggak, seperti itu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak. Siapa tadi namanya?
Winda. Kak Winda, terima kasih Kak Winda. Oke. Menjawab pertanyaannya, yang pertama misalnya pengalaman tadi ya, di luar Iya. dari jurusan yang sekarang. Jadi ya nanti kita tanya lagi. Jadi sebelum kami curate untuk profile yang udah ada di wiwi.cc, kami make sure dulu nih skill apa yang dibutuhkan si klien supaya memenuhi ekspektasi mereka. Kalau misalnya mereka cari freelancer untuk basisnya freelance job, jadi kami cukup memfilter berdasarkan profile yang ada di wiwi.cc. Tapi kalau misalnya full time, itu ada seleksinya lagi. Jadi seperti teman-teman ikutin, ada interview, sama kami juga ada interview dari Wiwi, interview dari klien, baru nanti ada job offer. Nanti kalau misalnya tadi pertanyaannya bisa atau enggak, nanti kami akan tanya. Kita kan ada kontaknya, kontak dari masing-masing profile. Kami tanya dulu, apakah memang bisa available untuk mengambil project ini, semisal statusnya itu freelancer, freelance job. Kalau misalnya dia bilang bisa ambil dan available, baru kami provide ke si kliennya. Ini loh ada talent yang memang mau, jadi kami udah lihat profilnya dan dia bersedia. Baru nanti kami assign. Jadi ada di wiwi.cc ini job assignment. Jadi kami setelah kami approach, ada fitur chat kami tadi yang ditampilin di PowerPoint, fitur chat. Ya, jadi nanti ada fitur chat. Setelah nanti kami kontak dan ternyata si talentnya bisa, baru nanti di-assign jobnya, gitu. Kalau udah di-assign jobnya, projectnya udah di-deliver sesuai dengan deadline, baru nanti akan ditransfer melalui kami. Kami akan transfer ke si talentnya, sehingga tidak ada kekhawatiran paymentnya tidak dibayar, karena projectnya udah selesai, sudah di-approve sama si klien. Oke, cukup terjawab Kak Winda? Sudah ya? Sudah, berarti udah gak ada lagi yang ditambahin ya Mas ya? Udah. Oke, terjawab ya Kak Winda ya? Terima kasih atas pertanyaannya. Yang lain apakah masih ada lagi yang mau bertanya sebelum kita akhiri? Oke, boleh satu lagi. Ya, halo Pak, perkenalkan nama saya Okta. Kak Okta? Ya, mau nanya tadi kan ada digital marketing sama writing and Translation. ya itu. Kebetulan saya kan dari jurusan komunikasi. Saya mau tahu lebih lanjut aja job desk-nya tuh kira-kira ngapain aja untuk digital marketing dan yang writing. Makasih. Oke. Digital marketing dan juga writing, apa aja job desk-nya. Terima kasih Kak Okta atas pertanyaannya. Silakan Mas. Kalau bicara job desk, jadi sebenarnya teman-teman bisa visit websitenya kami, wiwi.cc. Kalau tadi ada beberapa kategori, ada lagi tuh subkategori namanya. Jadi kalau misalnya kayak digital marketing, itu ada kayak subkategorinya content marketing, ada di bagian market research, karena itu part of digital marketing. Nah kalau tanya job desk, mungkin kembali lagi dengan requirement si klien. Semisal si klien carinya orang yang yang bisa jadi social media influencer, itu pasti job desk-nya mempromosikan si klien itu. Misalnya mereka punya produk, dipromosikan di sosial media si talent. Itu job desk dari social media influencer. Kalau misalnya si kliennya cari orang yang memang ngerti tentang logo design, berarti job desk-nya membuat logo dalam produk yang baru. Itu sih, jadi kembali lagi, kalaupun misalnya nanti ada klien dari wiwi.cc, kami akan infokan, ini loh job desk-nya. Jadi ketika kami tawarkan dan job desk-nya itu memenuhi ekspektasi si talent, baru kami assign job-nya ke mereka. Oke, sudah cukup terjawab? Yang bagian writing-nya saya mau tahu tadi kayak belum deh. Writing? Iya. Tadi kan katanya komunikasi relate sama public relation ya kalau writing. Nah, itu kayak gimana? Kan komunikasi relate sama public relation, itu Relate sama si Writing. kategori writing-nya kayak gimana? kalau writingnya kayak gimana? Itu sebetulnya mungkin Mas aja deh yang jawab biar lebih. Ya, itu ada lagi di subkategorinya juga. Jadi di bagian writing ada beberapa subkategori seperti di bagian sales copy ataupun script.
Skrip ini kan relate banget ya dengan orang PR yang dimana Bikin press release gitu ya. PR bagian press release. Nah itu kalau bagian skrip ya berarti membuat naskah ketika misalnya ada product launch. Jadi mereka yang memprepare untuk itu. Kalau misalnya sales copy berarti gimana sih cara mempackaging copywriting-nya agar produk ini menarik di perusahaan atau di klien-klien yang mereka tuju. Itu sih paling. Jadi kalau untuk lebih lanjut bisa kunjungi websitenya kami www.cc. Jadi di situ ada subkategorinya untuk lebih lanjutnya. Mungkin karena kakaknya kalau boleh tahu memang jurusan komunikasi sebelumnya? Iya. Oh iya. komunikasi. Udah lulus berarti sekarang? Udah baru lulus sih. Baru lulus tahun ini berarti ya? Iya. Oke, mungkin kalau misalnya dari aku izin bantu menjawab Mas, kalau misalnya yang writing ini mungkin nanti bisa kita hubungkan ke SKS kita yang creative writing atau menulis kreatif yang kayak gitu-gitu, itu nanti bisa lah ya masuk ke subkategori yang writing, tergantung mungkin pekerjaan yang lowongan pekerjaan yang tersedia saat itu menulis apa gitu ya Mas ya? Betul. Oke. Sudah cukup terjawab Kak Okta? Oke, Terjawab, kalau makasih, begitu. Pak. Terima kasih Kak Okta atas pertanyaannya. Mungkin cukup 3 ya atau ada lagi yang mau bertanya? Sudah cukup? Mungkin nanti kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut bisa langsung datang ke booth-nya Wiwi ya Mas ya? Betul. Booth-nya Wiwi nomor 27. Wiwi Talent Marketplace. Betul, ada di tengah ya kalau nggak salah kan ya? Di tengah. Jadi bisa langsung dari sini, ada yang di bagian tengah, di belakangnya itu bisa langsung saja dikunjungi. Tadi Kak Winda juga udah main ke booth-nya ya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Mas Firman atas ilmu-ilmu yang sudah diberikan dan juga informasi seputar Wiwi Talent Marketplace. Semoga Wiwi Talent Marketplace bisa makin besar di Indonesia. Talenta-talenta orang Indonesia juga bisa disalurkan ke luar negeri dengan dihargai, diakui, dan gaji yang kita dapatkan juga pastinya memukau ya, daripada kita masih berkutat mencari pekerjaan gitu ya Mas ya. Oke. Ada sepatah dua patah kata mungkin yang mau disampaikan, boleh di tengah mungkin Ya, Mas, biar berdiri di sini Eh, biar pas di kamera. Ya, mungkin saya juga pernah ngalamin nyari kerja sama kayak teman-teman, yang dimana ya saya tahu sulit dapat pekerjaan, ada waktunya juga ya. Jadi saya percaya semua orang ada waktunya untuk berkembang. Mungkin tetap terus mencari sesuai dengan passionnya kalian, dan kalau nanti udah dapat ya tetap lakukan yang terbaik. Jangan sampai ketika udah dapat dilepas gitu aja. Itu sih paling. Oke, terima kasih banyak Mas Firman atas waktunya dan juga atas ilmu yang diberikan. Salam dulu deh biar Abdul. Terima kasih Mas Firman. Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Mas Firman dari Wiwi Talent Marketplace sebagai Business Development Executive.